demi uang, demi kedudukan. Terkadang orang itu rela mengorbankan agamanya, bahkan rela memusuhi agamanya. Ingat, kedudukan, jabatan, uang itu tidak lama. Ini, karena itu pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian kita, makalah yang kedua. Sekarang nomor 20. Amalan yang ringan berpahala besar, yaitu bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan solawat kepada beliau. Nabi mengatakan, idza sami'tul muadzina faqulu mithla ma yaqul. Apabila kalian mendengarkan adzan, maka ucapkanlah sebagaimana yang dia kumandangkan. Summa sallu alayya, kemudian bersalawatlah kepadaku. Fa innahu man shalla alayya salatan, sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan salawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyron, maka Allah akan menjawab salam kepadanya 10 kali. Tapi salawat di sini salawat yang dicontohkan oleh Rasulullah, bukan salawat syair gubahan para ulama. Karena di sebagian umat Islam yang lain itu salawat macam-macam. Ada salawat nariyah, salawat tunjina, salawat tibul qulub, salawat badariyah, salawat dan lain-lain. Itu bukan salawat, itu adalah syair gubahan para ulama Jawa Timur terutama. Nah, sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah adalah sholawat yang ada di dalam tahiyat kita. Sholawat termasuk ritual, karena itu sholawat tidak bisa digubah-gubah, diubah-ubah, dibuat-buat, tidak bisa. Kalau dibuat, itu bukan sholawat, tapi itu adalah syair. Summa syalullaha azza wa jalla liyal wasilah, kata Nabi, kemudian mohonkanlah wasilah kepada Allah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannati, sesungguhnya wasilah itu merupakan satu kedudukan di surga. La tabqi illa li abdi min ibadillahi ta'ala, yang tidak layak teruntuk kecuali seorang hamba dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap hamba itu adalah aku. Faman sa'alallaha liyal wasilata khalat alaihi syafa'ah, barang siapa yang memohon wasilah kepada Allah untukku, maka halal baginya syafaat. Jadi kalau ada orang azan, maka kita tirukan Allahu Akbar, kita jawab persis sebagaimana yang diucapkan. Kecuali hayya 'alas shalah, kita membaca la haula wala quwata illa billah, termasuk hayyal falah. Setelah itu kemudian ya kita membaca doa setelah adzan. Kalau subuh kan ada itu Subuh sebetulnya keliru penempatan, ya, keliru penempatan. Sebetulnya taswib itu, ya, itu bukan pada waktu subuh, tetapi pada waktu azan yang pertama. Azan yang pertama. Cuma kemudian mengapa kok ditaruh di waktu subuh? Termasuk di Arab Saudi. Justru Arab Saudi itu di Madinah maupun di Makkah, azan yang pertama itu tidak taswib. Taswib ada di azan yang kedua. Dari sisi makna sudah tidak sesuai. As-sholatu khairum minan naum, sholat itu lebih baik daripada sholat
subuh. Itu letaknya bukan di situ, letaknya di sholat malam sepertiga yang pertama, azan yang pertama. Nah ini. Jadi kalau taswib ya nggak usah dijawab karena tidak ada dalilnya, nggak ada contoh dari Nabi. Yang kedua, membaca istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kata Nabi, ma min muslimin tusibuhu musibah. Tak seorang muslim pun yang ditimpa musibah. Fayaqulu ma amarahullah. Lalu dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa itu? Lafal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu doa dibaca setelah istirja ketika kita mendapatkan musibah. Apa kata Nabi? Illa akhlafallahu lahu khairan minha. Kecuali dengan doa itu maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Kultu, kata si rawi, yaitu si siapa namanya, Ummu Salamah. Ummu Salamah ini merupakan istri Rasulullah. Suaminya meninggal di perang Badar, kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Kataku, kata si Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah, ketika meninggal Abu Salamah, yakni suaminya dia. Jadi anaknya namanya Salamah, ibunya disebut Ummu Salamah, bapaknya disebut Abu Salamah. Ayul muslimina khairun min Abi Salamah, kataku. Wah, di mana ya di antara umat Islam ini yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena Abu Salamah ini orang yang sangat taat sekali dalam beribadah, sehingga beliau mati syahid dalam medan perang. Fa awwalu baitin hajara ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia termasuk orang yang pertama hijrah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menerima agama Islam. Summa inni qultuha, kemudian saya membaca doa itu. Fa akhlafallahu li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah menggantiku dengan yang lebih baik. Siapa itu? Rasulullah. Qalat, kata si Ummu Salamah, fa arsala ilayya Rasulullah sahibabna Abi Balta'ah yakhtubuni lahu. Kemudian Rasulullah mengutus seorang sahabat namanya Khatib Ibnu Balta'ah untuk melamar dia untuk menjadi istri Rasulullah. Fakultu, maka kataku, innali bintan wa ana. Apa ini? Ghuzurun. Sesungguhnya saya punya seorang anak perempuan, dan saya ini wanita yang sangat cemburu. Faqala, maka kata si Khatib Ibnu Balta'ah, amma ibnatuha faradullah ayyughniyaha anha. Adapun anakmu, aku doakan semoga Allah memberikan kecukupan baginya. Wa ata'ullaha yudhiba bil ghairati, dan aku berdoa kepada Allah semoga Allah menghilangkan kecemburuanmu. Nah, jadi ketika kita dapat musibah, berdoa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian yang kedua, beribadah di hari-hari
10 awal bulan Dzulhijjah. Ini sudah sering dibahas, termasuk saya bahas di dalam makalah-makalah saya yang lalu. Nabi mengatakan, mal amalu fi ayyamin afdhala minha fi hadhihi. Kata Nabi, manakah amalan di hari-hari yang lebih utama dari amalan-amalan 10 Dzulhijjah ini? Qalu wal jihad. Mereka sahabat bertanya, ya, tidak utama juga wahai Rasulullah, yaitu jihad di jalan Allah? Ya, qala wal jihad. Tidak juga jihad. Jadi berjihad di jalan Allah tak lebih utama daripada 10 amalan 10 awal di bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji bi syai'in. Kecuali orang yang keluar ke medan perang, ya, untuk berperang, bertaruh harta dan nyawanya, falam yarji bi syai'in, kemudian dia tidak kembali, ya, dengan membawa sedikit pun. Apa maknanya, Bu Pak? Mati syahid. Nah, jadi kalau masuk 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah, itu hari-hari itu sangat utama untuk beribadah. Apakah itu sedekah, apakah itu sholat, wajib, sunnah, dan lain sebagainya. Termasuk juga puasa yang disunahkan. Yang ke-23, banyak membaca, mengkaji, dan memahami Al-Quran. Al-Quran itu bermakna bacaan atau maknanya dibaca, dikaji. Jadi Quran bukan cuma dibaca tapi dikaji. Makanya orang mengaji itu artinya mengkaji. Paham kita sekarang ini, sementara kebanyakan kaum muslim di Indonesia membaca, sekedar membaca tanpa disertai dengan upaya untuk mengkaji dan memahami. Ini, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebajikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali semisalnya. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Tetapi alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kalau orang mengkaji, membaca, memahami Al-Quran, maka setiap huruf di dalam Al-Quran yang kita baca dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Cuma pemahaman yang keliru terhadap hadis ini, seringkali orang terbuai bahwa yang diinginkan hanyalah sekedar pahala, mendapatkan pahala, membaca satu juz, satu surah, apalagi khatam, sudah merasa cukup. Karena apa? Dalam perasaan dia sudah berapa keranjang pahala yang diperoleh. Ya, tapi ironisnya tidak ada upaya untuk memahami, mengkaji, apalagi mengamalkan. Karena itu Ibnu Taimiyah mengkritik kita. Ya, dalam satu bukunya kata beliau, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, dia menjauhi Al-Quran. Barang siapa membaca Al-Quran tapi tidak memahaminya, maka dia menjauhi Al-Quran. Dan barang siapa membaca Quran, memahami maknanya tapi tidak mengamalkan, sama juga menjauhi Al-Quran. Jadi membaca, maknanya membaca, memahami, mengkaji, dan mengamalkan. Dalam hadis berikutnya Nabi mengatakan, Iqra'ul Qur'ana
fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Jadi kalau kita baca Quran, mengkaji Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamal Quran, besok di akhirat Al-Quran akan menjadi pembela bagi kita yang membacanya. Penggandaan menjadi 10 kali lipat adalah penggandaan minimal, disebutkan dalam syarah hadis ini. Penggandaan 10 kali lipat itu penggandaan yang minimal. Karena di dalam ayat Allah menyebutkan penggandaan itu menjadi 10, menjadi 700 dan menjadi kelipatan yang tak terhingga. Allah mengatakan, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya 10 kali lipat amalnya. Wa man jaa'a bisayyati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang membawa satu keburukan, maka balasannya adalah satu keburukan itu juga, tak kurang tak lebih. Dalam ayat yang lain, Al-Baqarah ayat 261, Allah mengatakan, wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Kalau begitu, masing-masing orang yang membaca, mengkaji, memahami Al-Quran, itu pahalanya tidak sama. Bagi sekedar yang membaca mungkin 10 kali lipat, membaca dan memahami mungkin menjadi 700 kali lipat. Membaca, memahami, mengamalkan bisa mendapatkan kelipatan yang tak terhingga. Berikutnya nomor 24, membaca surat-surat tertentu dari Al-Quran. Bapak Ibu, di dalam hadis sangat banyak sekali, ya mungkin ratusan hadis tentang keutamaan surat-surat tertentu, ya, tetapi tidak saya masukkan dalam makalah saya ini. Mengapa? Kebanyakan hadis-hadis itu cuma disahihkan oleh Syekh Al-Albani, sementara ulama-ulama ahli hadis yang lain itu mendoifkannya. Sebab kalau tidak disebutkan rawinya, nggak bisa kita cek di kitab hadis yang mana, nggak ada. Hanya di kitabnya Syekh Al-Albani saja. Nah ini direkam oleh Ibnu Abbas, bainama Jibril qaidun ingdan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala Jibril duduk-duduk di samping Nabi, sami'a naqidun min fawqihi, ya dia melihat suara gertak begitu, ya seperti pintu terbuka di langit. Faqala, kemudian Jibril berkata, hadza babun minas sama futihal yauma lam yuftah qattu illal yauma. Itu suara pintu langit yang dibuka hari ini yang belum pernah dibuka sebelumnya. Fanazala minhu malakun, kemudian dari pintu itu turunlah seorang malaikat. Faqala hadza malakun nazal ila ardi lam yanzil qattu ilal yauma, kata Jibril, itu malaikat turun yang belum pernah turun sebelumnya kecuali turun hari ini. Fasallama, kemudian malaikat itu mengucapkan salam. Waqala, dan dia mengatakan, abashir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyun qablaka. Wahai Muhammad, bergembiralah ya dengan 2 cahaya yang belum pernah diberikan seorang nabi pun sebelummu kecuali
engkau. Kemudian beliau menjelaskan Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Yang pertama surat Al-Fatihah dan yang kedua akhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai akhir ayat. Lan taqra'a bi harfin minhuma illa u'titahuma. Tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari kedua surat itu kecuali Allah akan memberikan balasan kepadamu. Direkam oleh Imam Muslim, nomornya jelas di situ 806. Semua di sini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu cek di kitab-kitab hadis yang Bapak Ibu punya. Nomornya persis sama. Dalam hadis yang lain an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Mas'ud semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surat Al-Baqarah, maka kedua surat itu menjadi kecukupan baginya. Saya klik di dalam syarahnya, di sana dijelaskan kecukupan baginya itu kalau dia tidak bangun pada malam itu untuk sholat tahajud, maka kedua surat ini menjadi pengganti baginya. Ada juga yang menjelaskan jadi pencukup baginya itu menjadi penjaga dia di malam itu dari semua gangguan. Ini kata ulama yang menjelaskan hadis itu. Tapi makna hakikinya wallahu alam. Jadi kedua surat ini kalau kita baca di malam hari maka menjadi kecukupan bagi kita di malam itu. Kira-kira ketika tidur, karena itu disunahkan ketika menjelang tidur kita membaca termasuk itu. Arti qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah. Kemudian surat Al-Baqarah. Ya, Nabi mengatakan la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kau jadikan rumahmu itu sebagai atau menjadi pemakaman seperti kubur. Ada bagaimana rumah yang kita jadikan seperti kubur? Bapak Ibu tahu kubur kan? Apa itu kubur? Tempat yang mengerikan bagi kita. Kalau kita lewat, pasti di dalam diri kita itu ada semacam kayak rasa takut dan lain-lain. Berarti kubur itu tempatnya banyak makhluk halus, betul nggak? Makanya seringkali hantu itu di kubur. Ini. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kau jadikan rumahmu seperti pekuburan. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan akan kabur dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya di rumah kita ada sesuatu yang aneh, kadang-kadang bulu kita berdiri ya? Berdiri kan? Berarti ada yang aneh. Bacakan surat Al-Baqarah. Waktu di Gresik tahun 93 saya ngajar di pesantren Teknologi Muhammadiyah. Kemudian saya ngontrak di sebuah rumah yang besar sekali. Ketika saya masuk, saya belum dibilangin orang kalau rumah itu berhantu. Tapi begitu saya masuk, ini sering kali nih, bulu apa nih?
berdiri. Waktu itu Al-Quran saya 30 juz masih utuh, bukan kayak sekarang. Nah ini, jadi 30 juz masih utuh. Jadi sering saya ulang. Tentu dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Beberapa minggu kemudian ada orang bilangin sama saya, "Bapak kok berani ngontrak di rumah itu?" Loh, emang kenapa Bu? Itu kan rumah berhantu. Kan sebelum Bapak kan sudah ada 2 orang yang ngontrak kabur. Oh, alhamdulillah selama di situ saya belum pernah berjumpa dengan orang yang katanya orang hitam tinggi besar itu. Ini. Lah, jadi rumah kita, kalau rumah kita kelihatan gelap, ada sesuatu yang aneh, berarti rumah kita tidak pernah dibaca surat Al-Baqarah. Ini, hatinya sahih. Yang ketiga, ayat kursi. Nabi mengatakan, "Ya Abul Mundir, wahai Bapak Mundir, wahai Abu Mundir, atadri ayu ayatin min kitabillahi maka a'zamu." Manakah ayat yang kamu baca dalam Al-Quran itu yang paling agung? Qultu, kata si Mundir, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Kata saya Mundir, yaitu ayat kursi. Ya, dzaraba fi sadri. Kemudian Nabi menepuk dadanya. Ya. Liyahni akal ilmu Aba Mundir. Beliau mendoakan, semoga engkau mudah menerima dan mendalami ilmu, wahai Abu Mundir. Mengapa? Ternyata Abu Mundir bisa menjawab sebelum Rasulullah menjelaskan. Ini memberikan keterangan bagi kita bahwa ayat kursi itu merupakan ayat yang paling agung. Maka hendaklah kita sering membacanya. Yang keempat, membaca surat Ali Imran. Nah, jadi nggak semua Bu Pak ya saya cantumkan di sini. Yang nyata hadisnya sahih itu baru saya cantumkan. Saya kurang percaya dengan yang takhrij oleh Syekh Al-Albani tanpa menyebut siapa rawinya. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah Al-Bahili, semoga Allah ridho kepadanya, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengar Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an itu akan menjadi pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Iqra'uz Zahrawain. Bacalah 2 Zahroh. Ya, 2 Zahroh. Nah ini, jadi Al-Baqarah dan Ali Imran dikatakan 2 Zahroh. Fa innahuma ya'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatani au ka'annahuma firqani min taurin sawafa tuhajani an ashabihima. Bacalah 2 surat yang memberi cahaya. Zahroh itu pemberi cahaya, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, karena sungguhnya keduanya akan datang pada hari kiamat seolah-olah 2 kumpulan awan atau 2 kumpulan burung yang berbaris-baris yang membela para pembacanya. Nanti besok di akhirat kita akan dibela oleh surat-surat yang kita baca ini. Berikutnya yang ke-5, membaca 10 ayat permulaan surat Al-Kahfi. Ya, An Abi Darda radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Darda, semoga Allah ridho kepadanya, sungguhnya Nabi bersabda, man hafadha 10 ayatin min awal suratil Kahfi, barang siapa yang menghafalkan 10 ayat permulaan surat Al-Kahfi, usima minad dajjal,
dia akan terlindung dari Dajjal. Jadi dihafalkan Bu Pak, awal surat 10 awal surat Al-Kahfi. Nah, itu dihafalkan. Ya, insya Allah kita akan terlindung dari Dajjal. Ya, utamanya ya dihafalkan semuanya. Ya, nah, juga dibaca di hari Jumat atau malam Jumat, walaupun kebanyakan hadisnya adalah doib. Ya, kebanyakan hadisnya doib, tapi masih ada yang menghasankan, dia masih ada. Ini. Tapi kalau keutamaan baca surat Yasin di malam Jumat, satu pun hadisnya tidak ada yang sahih. Kalau baca surat Kahfi ada dalilnya, walaupun kebanyakan itu hadisnya doib. Tapi kalau keutamaan baca Yasin di malam Jumat, iku ora ono. Nah ini, ya mengapa? Karena mereka kan beribadah kan menggunakan tradisi kan, bukan berdasarkan pada dalil yang benar. Ini, ya itu pilihan. Karena ibadah itu pilihan. Terserah mereka memilih itu, ya itu terserah pilihan. Kemudian berikutnya yang keenam, membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad sampai akhir ayat. An Abi Darda radhiyallahu anha, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Darda semoga Allah ridho kepadanya, dari Nabi beliau bersabda. Nah ini. Apa kata Nabi? Ayat jazu ahadukum ayyaqra'a fi lailatin sulusal Qur'an. Apakah salah seorang di antara kalian tidak mampu membaca dalam satu malam itu sepertiga Al-Qur'an? Ya, qalu wa kaifa yaqra'u suratal Qur'an? Mereka menjawab, wah, siapa yang mampu membaca satu malam sepertiga Al-Qur'an? Pada zaman para sahabat Bu Pak, membaca Al-Qur'an itu membaca dengan tartil, bukan ngejar setoran, bukan. Ya satu malam selesai. Kayak surat Fatihah kan? Itu yang taraweh 23 seperempat selesai, atau 23 7 menit selesai. Jadi sahabat itu tidak ada yang mampu dalam satu malam sepertiga Al-Quran, gak ada yang mampu. Mengapa? Ketika mereka membaca, dibaca dengan tartil, panjang pendeknya, tajwidnya, makhrajnya. Nah, karena itu pantaslah bahwa mereka menjawab, waduh, siapa yang mampu wahai Rasulullah? Ya qala qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Qur'an. Kata Nabi, surat Al-Ikhlas itu menyamai sepertiga Al-Qur'an. Nih. Hati. Itu Abu Darda kan, bukan Abu Darda kan? Abu Darda. Abu Darda ya. Berikutnya membaca Al-Mu'awwidzatain. Kedua surat Ta'awud. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Anu kepada Bani Amir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Uqbah bin Amir semoga Allah ridho kepadanya, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, alam tara ayatin unzilat al-lailata, tahukah kamu ayat-ayat yang diturunkan malam ini, lam yura mithluhuma qattu, yang belum pernah diperlihatkan semisalnya sebelumnya. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kalau Nabi bilang bahwa belum pernah diperlihatkan sebelumnya dan Nabi hanya menyebutkan dua itu, berarti kedua surat itu memiliki keutamaan yang lebih besar dibandingkan dengan surat yang lain.
Yang ke-25, mendoakan sesama muslim yang berada di kejauhan. Adik Bapak Ibu, keluarga kita, teman kita, sahabat kita, misalnya di kejauhan, kita mendoakan mereka sampai, mereka mendoakan kita sampai, ya, kita memohon mereka, meminta mereka mendoakan tentang kemaslahatan kita, untuk kemaslahatan kita akan sampai. Contoh Bapak Ibu, sudah menjadi budaya kita, kalau ada di antara kita yang sedang haji atau sedang umroh, ya, apa dia bilang? Tolong ya, doakan ya. Betul nggak Bu ya? Bapak Ibu biasanya yang diminta kita kira-kira mendoakan apa? Supaya bisa haji, supaya bisa umroh panjang, umur, dimudahkan rezekinya, dimudahkan, gampang untuk beribadah. Nih, tapi doa-doa yang penting, jangan doa-doa yang kurang penting. Ya, terutama mendoakan, dimudahkan untuk beribadah. Lah kalau dimudahkan untuk beribadah, mencakup semua. Nanti umroh mudah, haji mudah, sedekah mudah, dan lain-lain. An Sofwan bin Abdullah bin Sofwan qala, dari Sofwan bin Abdullah bin Sofwan, dari Sofwan, ya, anaknya Abdullah bin Sofwan. Sofwan anaknya Abdullah, Abdullah anaknya Sofwan. Jadi kakeknya Sofwan, ya, bapaknya Sofwan, anaknya Abdullah, anaknya lagi Sofwan. Jadi Sofwan dinamai seperti kakeknya. Qala, dia mengatakan, qadimtu Syam, aku tiba di Syam, sekarang Syria. Fa'ataitu Abu Darda fi manzilihi, lalu aku menemui Abu Darda di rumahnya. Falam ajidhu, aku tidak menemukan dia. Wajadtu Ummu Darda, tapi aku menemui istrinya, yaitu Ummu Darda. Faqalat, lalu kemudian dia berkata, Aturidul hajja al-am, apakah kamu ingin haji tahun ini? Fakultu na'am, aku jawab iya. Qalat, dia mengatakan, fata'ullah halana bi khairin, ya, tolong doakan kebaikan untukku. Fa innan nabiyya kana yaqulu, sungguhnya Nabi bersabda, da'watul mar'il muslimi li akhi bi dzarril ghaib mustajabatun. Kata Nabi, doa seorang muslim untuk saudaranya dari kejauhan itu dikabulkan. In tarusihi malakun muwakkalun, di atas kepalanya ada seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Kullama da'a li akhihi bi khairin, ya, sewaktu-waktu dia berdoa kebaikan untuk saudaranya, qala malakul muwakkalu bihi, maka malaikat yang ditugaskan oleh Allah itu akan mendoakan, amin walaka bimithlihi, ya, amin, semoga kamu pun mendapatkan yang semisal dengan itu. Jadi teman kita yang di kejauhan, doakan kita dikabulkan, yang mendoakan juga mendapatkan balasan yang semisal doa yang diucapkan tadi. Nah ini, jadi remeh Bu Pak, berdoa saja, ya, dari kejauhan untuk saudaranya yang ada tempat yang jauh. Tetapi meskipun demikian itu doanya makbul. Nah ini, jadi tidak semua doa itu dikabulkan. Ada doa dikabulkan itu tergantung beberapa faktor. Yang pertama, faktor orang yang berdoa. Yang kedua, tempat berdoa. Yang ketiga, waktu berdoa. Dan yang keempat, jenis doa itu sendiri. Nah ini termasuk tempat berdoa. Ini dari kejauhan. Berikutnya nomor 26, bersedekah. Bersedekah. Kata Nabi, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi tibin, barang siapa yang bersedekah walaupun cuma
apa? Seumpama kurma dari hasil yang baik, ya, dari jerih payah yang halal, bukan dari ngambil orang lain, ya. Wala yaqbalullahu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima apapun amal kecuali yang baik. Wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi, dan Allah akan terima sedekah itu dengan tangan kanannya. Summa yurabbiha li sahibihi, kemudian Allah tumbuh kembangkan untuk si pelakunya itu. Kama yurabbi ahadukum faluwahu, sebagaimana salah satu di antara kamu menumbuh kembangkan anak kudanya. Hatta takuna mithla jabali, sehingga membesar menjadi seperti gunung. Coba Bapak Ibu, kita bersedekah walaupun cuma sebesar kurma, tapi kalau dengan niat yang ikhlas dari sumber yang halal, satu kurma sebesar kurma akan dilipat gandakan oleh Allah sampai kemudian menjadi seperti sebuah gunung. Coba bayangkan. Karena itu hendaklah gemar-gemar kita bersedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah yang diberikan untuk keluarganya. Tadi Bapak Ibu, ketika kita bersedekah, ya, ketika keluarga kita masih belum berkecukupan, mengalami kekurangan, jangan diberikan ke yang lain dulu, ke keluarga kita dulu. Ya, untuk penghidupannya harus kita cukupi, baru kemudian ada kelebihannya diberikan kepada orang lain. Kata Nabi, dinarun anfaqtahu fisabilillah, 1 dinar yang kau sumbangkan untuk fisabilillah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, 1 dinar engkau sumbangkan untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskinin, dan 1 dinar yang kau sumbangkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan 1 dinar yang engkau berikan untuk makan keluargamu. A'dhamuha ajron alladzi anfaqtahu ala ahlika, yang paling agung pahalanya, paling besar pahalanya adalah sedekah yang diberikan kepada keluarga. Tidak semua namun enggak semua diberikan ke keluarga. Ketika keluarga sudah berkecukupan, kemudian sedekah dialihkan ke yang lain. Ini. Kemudian yang ke-27, melakukan segala sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain walaupun kecil dan remeh, tetapi dalam pandangan Allah menjadi penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Direkam oleh Abdullah bin Amru. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, arba'una khoslatan, 40 kebiasaan baik. A'lahunna manikhatul anzi, yang paling tinggi adalah memberi minum dari air susu kambing. Saya lihat di dalam kitabnya itu 40 kebiasaan baik, yang paling tinggi itu memberi minum air susu kambing. Dijelaskan oleh para ulama, itu 40 dari perbuatan-perbuatan yang paling kecil. Jadi bukan berarti memberikan minum susu kambing itu kemudian di atasnya bukan termasuk perbuatan baik, enggak. Itu perbuatan baik, 40 perbuatan baik dari semua perbuatan yang paling kecil. Nah, ini, jadi Nabi mengatakan yang paling tinggi adalah memberi minum susu kambing. Ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha raja'a thawabiha wa tasdiqa mau'utiha, tak seorang pun yang melakukan 1 kebiasaan baik ini berharap pahala dari Allah
dan membenarkan apa yang dijanjikan oleh Allah, illa adkhalahullahu biha al-jannata, kecuali Allah akan masukkan dia dengannya itu ke dalam surga. Qala Hasan, kata Hasan, Imam Hasan, sahabat Hasan, fa'adatna maduna manikhatal anzi, kemudian aku ngitung-ngitung ya di antara 40 kebiasaan baik yang lebih kecil lagi, lebih kecil daripada minum susu, memberi minum susu, min raddis salam, termasuk menjawab salam, wa tashmitil atish, dan menjawab orang yang bersin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, ketika ada orang bersin, alhamdulillah, yarhamukallah. Wa imatatil adza 'anit thariq, dan membersihkan, menyingkirkan duri dari jalanan. Ini lebih kecil Bu Pak dari sekedar minum susu. Minum susu masih modal, tapi kalau menjawab salam cuma mulut saja. Menjawab orang bersin mulut saja. Atau menyingkirkan duri dari jalanan, turun dari motor sebentar, singkirkan. Lah karena itu kita sering lewat terkadang Bu Pak di dalam gajulukan, sekarang di Jakarta kan banyak tuh orang mencari makan tapi dengan cara mencelakakan orang lain. Ya, setiap gajulukan dikasih paku, pakunya baru-baru Pak, dikasih bautnya baru-baru. Nah ini, waktu anak saya yang keempat itu 5 tahun yang lalu masih sekolah madrasah negeri di Bukit Dago Tol. Ya, saya bolak-balik nganter, pagi nganter, sore jemput, pagi nganter, sore jemput. Itu saya lewat komplek di dekat Stella Maris itu. Pagi saya lewat, ada beberapa paku, saya ambilin. Sore aku jemput anak saya, sudah ada lagi, ambil lagi. Setiap hari begitu. Pagi nganter, paku saya ambilin. Begitu sore jemput, sudah ada paku baru lagi. Ya, itu berarti ada yang memang sengaja untuk memasang. Nah ini, jadi seorang sekarang banyak sekali orang nyari makan dengan cara mencelakakan orang lain. Lah dengan hadis ini perlu kiranya ketika ada paku, ada baut, ada apa, kita singkirkan dari jalanan. Itu termasuk amal yang utama. Biasanya ditaruh di kursi tidur. Ini. Yang ke-25, merawat anak yatim. Ya, Nabi mengatakan, ana waqaful yatim fil jannah hakadha. Nabi mengatakan, aku bersama orang yang merawat anak yatim, kedudukan besok di surga kayak begini. Nabi menunjukkan ya jari telunjuk dan jari tengah begini. Aku dan orang yang merawat anak yatim besok di surga kayak begini kedudukannya. Nah ini dulu pada zaman Nabi merawat anak yatim, itu anak yatim langsung dirawat di rumah, keluarga yang merawat. Sekarang itu sangat jarang dilakukan. Ya, cara lain yang dilakukan oleh Muhammadiyah membangun panti anak yatim, panti asuhan. Di sana kalau yatimnya itu kan yatim meninggal kan. Gimana kalau yatim ditinggal cerai? Itu sama juga. Gimana? Yatim, ya definisi anak yatim itu anak yang kehilangan orang tua, bapak, kehilangan bapak bukan ibu. Iya, kalau nggak diberi nafkah gimana? Ketika anak yang orang tuanya bercerai, itu bukan anak yatim, namanya anak terlantar, diterlantarkan oleh orang tuanya. Kalau kematian ibunya bukan anak yatim, karena anak itu tanggungan bapak, bukan tanggungan ibu. Jadi perlu diingat dalam pandangan Islam itu, ketika suami istri bercerai dan dia memiliki anak,
maka seluruh kebutuhan anak, makan, sandang, papan, pangan, masa depan itu bukan di pundak ibunya, tapi di pundak bapaknya. Nanti kalau ada seorang perempuan bercerai dengan suaminya dan dia punya anak, lalu kemudian si perempuan itu meninggalkan anaknya, menikah kembali, sah hukumnya. Tidak ada dampak hukum. Karena anak itu tanggungan bapaknya, bukan tanggungan ibunya. Karena itu dalam Al-Quran dijelaskan di sana, ya, ketika suami istri bercerai dan dia punya anak, maka yang diperintahkan untuk menyusukan anak bukan istri tapi suami. Ya, kalau yang menyusui adalah mantan istrinya, maka si suami itu wajib memberikan ganti rugi kepada istrinya, upah. Kalau dia tidak mau menyusui, harus disusukan kepada orang lain dan dia wajib memberikan upah kepada ibu susuan tadi. Ini menjelaskan kepada kita bahwa suami istri ketika bercerai dan dia punya anak, seluruh tanggung jawab anak, sandang, papan, pangan, pendidikan, masa depan ada di pundak suami, bukan di pundak istri. Lah kalau di Indonesia kan kebalik. Karena filosofi yang dipakai filosofinya ayam. Ayam begitu ada perempuan langsung dikejar, betul sudah kena kabur. Ya bertelur, Anda yang bertanggung jawab. Terserah Anda mau diapakan. Naudzubillah min dzalik. Nih, nanti merawat anak yatim. Lah kita Muhammadiyah Tangsel ini belum punya, Bu, Pak. Belum punya ini. Tadi suatu saat kita harus punya panti asuhan. Ya, panti asuhan. Oh, dari mana nanti? Bukan dari mana. Di Gresik, waktu saya ngajar di Gresik, itu ada teman saya ya membangun panti asuhan di dekat rumahnya. Kalau malam minggu ya dia keliling di Surabaya, mendatangi toko-toko Muhammadiyah, warga Muhammadiyah untuk meminta bantuan. Seminggu sekali keliling di Surabaya. Dari situ untuk makan anak-anak yatim itu, untuk pakaian, untuk biaya sekolah, untuk upah ustadznya, untuk upah tukang masaknya cukup, Bu, Pak. Jadi kalau perbuatan baik pasti Allah akan memberikan jalan ke luar. Ini. Nah, jadi beliau sendiri. Ya, karena ngajar dengan saya, ya saya tahu, saya sering ke rumahnya, saya tahu tuh. Karena yang ngajar itu adalah teman saya di pesantren waktu itu. Nih. Yang ke-29, menanggung penghidupan para janda dan orang-orang miskin. Nabi mengatakan as-sa'i al-armati wal miskin kal mujahidi fisabilillah awil qaimil laila ya as-shaim an-nahar. Seseorang yang menjamin penghidupan seorang janda dan seorang miskin, maka seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau seperti orang yang sholat malam, atau seperti orang yang berpuasa di siang hari. Nah ini, jadi janda yang tidak punya suami, nggak punya yang menanggung, itu tanggungannya siapa? Tanggungannya umat Islam. Jadi kalau ada janda, tidak ada yang memberi makan, nggak ada yang ngurusi, itu mestinya yang ngurusi adalah umat Islam. Ini. Kalau dia masih punya orang tua, kalau nggak punya orang tua, yang nanggung adalah umat Islam. Nih. Nah, tapi kalau sekarang kan beda, apalagi kalau janda muda kan. Nah, ini menjadi lirik-lirikan. Yang dilirik itu bukan bagaimana memberikan bantuan, tapi yang dilirik adalah janda mudanya. Yang ke-30, berjihad di jalan Allah. Man amana billahi wa rasulihi wa qama sholata wa shoma Ramadan. Barang siapa yang iman kepada Allah dan Rasulnya, menegakkan sholat, menunaikan puasa Ramadan, fa inna haqqan 'alallahi ayyudkhilahul jannah.
maka hak bagi Allah, wajib bagi Allah memasukkannya ke dalam surga. Hajara fi sabilillah au jalasa fi ardihi allati wulida fiha. Apakah dia sedang berperang di jalan Allah atau dia cuma duduk-duduk di rumah saja? Lalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, afala nukhbirun nasa, mengapa kita tidak bilang aja kepada orang lain? Qala, Nabi menjawab, inna fil jannati mi'ata darajatin atahallahu lil mujahidina fi sabilih. Di surga itu ada 100 tingkatan yang Allah sediakan bagi orang yang berjihad di jalan Allah. Baina kulli darajatain kama baina sama wal ard. Setiap 2 tingkatan itu jaraknya ya seperti jaraknya langit dan bumi. Fa idza sa'altumullaha fas'aluhu fil al-firdaus. Bila kamu mohon kepada Allah, maka mintalah kepadanya surga Firdaus. Fa innahu wasatul jannati wa 'alal jannati. Ia merupakan surga yang paling tengah, surga yang paling atas. Wa fawqahu arsyur rahman. Di atasnya lagi itu ada arsy-Nya Allah yang Maha Rahman. Wa minhu yufajjiru au tafajjaru anharul jannah. Dari sanalah kemudian ya mengalirnya sungai-sungai surga. Yang ke-31 mati di jalan Allah. Wala tasabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Adik Bapak Ibu, orang yang berjihad di jalan Allah, berperang di jalan Allah, itu matinya mati syahid. Mati syahid itu tidak mati, rohnya saja pindah. Orang mati syahid itu tidak usah disolati, tidak usah dikafani. Dikafani pakaian ketika dia mati dalam perang itu. Nggak usah disolati karena dia sudah tidak butuh lagi bantuan doa. Karena orang mati syahid itu pindah saja ruhnya ke surga, ke alam surga. Nah ini, ada suatu ketika Islam terancam, maka kita wajib hukumnya untuk membela agama, berjihad, perang, membela agama. Nah sekarang ini ya Islam menjadi semakin disudutkan. Ya, nah, beberapa bulan yang lalu atau tahun yang lalu, ya kiai-kiai menjadi sasaran, dibunuh, ya dipersekusi, termasuk kiai pengasuh pesantren di mana dulu pernah saya nyantri, ya hampir saja menjadi korban. Ya akhirnya Pak Din Samsudin teriak, awas sekali lagi kalau sampai Kiai Muhammadiyah menjadi sasaran. Nah sekarang muncul kembali, ya ustadz itu harus apa? Disertifikasi. Dan kemudian ya penghafal Al-Quran, nah, itu dikatakan termasuk ciri orang radikal. Jadi penghafal Quran dikatakan termasuk ciri orang radikal. Nanti lama kelamaan Al-Quran termasuk kitab radikal. Nah ini. Nah, jadi Bapak Ibu, demi jabatan, demi uang, demi kedudukan, terkadang orang itu rela mengorbankan agamanya, bahkan rela memusuhi agamanya. Ingat, kedudukan, jabatan, uang itu tidak lama. Orang sebanyak apapun harta, setinggi apapun kedudukannya, makannya cuma 3 piring, betul enggak?
Dan sekarang orang yang punya kedudukan tinggi, uangnya banyak, hartanya banyak, sudah banyak yang tidak berani makan daging. Ya, ingat umur manusia ya tidak panjang, nggak ada yang lebih 100 tahun. Kalau dia memusuhi agama, konsekuensinya besok akan kekal di dalam neraka. Nah ini. Kemudian yang ke-32, meringankan beban orang lain. Nabi mengatakan, barang siapa meringankan beban seorang muslim di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya besok di akhirat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang berhutang, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya besok di akhirat. Jadi kalau ada orang berhutang ke kita, kemudian dia tidak mampu, ya diberi tangguh. Lebih baik dimaafkan. Ya, bukan kayak sekarang dicarikan apa tuh? Orang-orang yang pernah diutang ya dengan apa bentuk kekar. Kalau nggak ada duit ngerampas. Nah ini. Nah, jadi orang yang membantu orang lain besok akan dibantu oleh Allah. Pasti Bu Pak. Ini. Nah, kemudian yang terakhir, termasuk amalan apa saja yang berpahala mengalir. Bangun masjid, bangun jalan, bangun sekolahan, ya, jadi bapak asuh anak-anak yang tidak mampu dan lain-lain. Besok akan menjadi pahala yang terus mengalir pahalanya, walaupun kita sudah meninggal dunia. Kata Nabi, idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathin. Apabila orang meninggal dunia, maka putuslah amalnya. Amal yang biasa kita peroleh itu putus semuanya, kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Ya, wa ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ya, terutama ilmu agama. Ya, termasuk saya ini. Ya, punyanya ilmu, ya ilmu saya sampaikan. Wa malatun sholihun yad'ulah, dan anak soleh, apalagi anak mendoakan kedua orang tuanya. Jadi bukan kayak kelompok sebelah, ya beramal, ya apa namanya susah, tapi kalau meninggal dunia datangkan ya banyak orang, nanti selamatan hari pertama sampai hari ke-7 sampai hari ke-40 sampai 100, ya sampai 1000. Nah, itu bukan syariat agama Islam, itu syariat agama Hindu. Nah, ternyata ada tokohnya yang mengakui juga. Ya, ada seorang guru besar di IAIN Surabaya, Profesor siapa itu? Itu sudah mengakui. Profesor Zahro kalau nggak salah itu, saya buka di video. Dan mengatakan memang selamatan hari pertama sampai ke-7, ke-40 itu bukan agama kita, itu agama Hindu. Cuma tidak ada yang menjelaskan bahwa itu bukan syariat agama Islam. Ini. Nah, itulah Bapak Ibu, ya, amal-amalan yang kelihatannya ringan tetapi pahalanya sangat besar. Mungkin dari sini ada Bapak Ibu yang perlu dipertanyakan. Ya, silakan Pak.